Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang teks berita. Hari ini kita akan melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar senantiasa dimudahkan Allah dalam menerima semua ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang saya banggakan, pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Dengan subbab yang pertama adalah memahami informasi teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, kita pelajari tentang pengertian, fungsi, dan ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Dan yang kedua, unsur-unsur dan jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Pengertian iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah suatu pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Sedangkan poster merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu atau menjelaskan suatu ideologi golongan, organisasi, dan sebagainya. Pengertian poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Fungsi iklan yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial, iklan berguna untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua, bagi dunia perkantoran, iklan untuk mendapatkan karyawan. Yang ketiga, bagi pemerintah, iklan berfungsi untuk menyebarkan informasi dan komunikasi, memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi iklan bagi orang perorangan adalah untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Adapun ciri-ciri iklan, yang pertama, mempunyai sasaran yang jelas. Yang kedua, mempunyai fokus atas hal yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga, mempunyai daya tarik tertentu. Dan yang keempat, disajikan dengan menarik. Jenis-jenis iklan. Berdasarkan media yang digunakan, iklan ada 2, yaitu iklan media cetak, yaitu iklan yang digunakan media tulis dalam menyampaikan pesan-pesannya. Contoh, iklan baris dan iklan kolom. Yang kedua, iklan media elektronik, yaitu iklan yang menggunakan perangkat elektronik dalam menyampaikan pesannya. Contoh, radio, televisi, film, dan internet. Jenis iklan berdasarkan isinya. Ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, iklan penawaran, iklan bantahan, iklan perbaikan, dan iklan keluarga. Contoh iklan bisa anak-anak baca sendiri. Itu ada contoh iklan baris yang tertera penjualan sebuah rumah.
Ada juga iklan kolom. Contohnya itu Gramedia, terus Toyota, dan elektronik atau radio. Unsur-unsur iklan. Di dalam iklan, yang pertama ada sumber, yaitu pemasang iklan. Yang kedua, pesan adalah informasi yang disajikan. Ketiga, media, yaitu sarana yang digunakan. Keempat, sasaran, merupakan individu atau kelompok masyarakat. Yang kelima, efek, yaitu perubahan yang terjadi pada pihak yang menjadi sasaran iklan. Unsur yang keenam, umpan balik, berupa tanggapan, reaksi, atau respon. Dan unsur yang terakhir adalah konteks, merupakan waktu, situasi, atau keadaan lingkungan yang menyertai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang slogan. Slogan berbentuk kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberikan sesuatu sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan. Slogan bertujuan untuk menyampaikan informasi dan memengaruhi pandangan serta pendapat orang terhadap informasi tersebut. Slogan biasanya dipasang atau diperdengarkan di ruangan, tempat umum, atau tempat strategis lainnya. Ciri-ciri slogan. Yang pertama, kalimatnya menarik. 2, kalimatnya pendek. 3, kalimatnya mudah dipahami. Yang keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Ciri yang kelima, kalimat bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Jenis-jenis slogan. Yang pertama, slogan lingkungan hidup. Tujuannya untuk mengajak masyarakat lebih peduli dengan lingkungannya. Contoh, selamatkan bumi dari sampah plastik. Yang kedua, slogan pendidikan. Berisi tulisan-tulisan berkaitan dengan motivasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Contoh, rajin belajar, masa depan gemilang. Yang ketiga, slogan kesehatan. Berisi tulisan-tulisan untuk memotivasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Contoh, jauhkan penyakit dengan mencuci tangan. Jenis yang keempat adalah slogan motivasi. Berisi tulisan-tulisan yang biasa memotivasi masyarakat agar jauh lebih baik. Contoh, jutaan langkah bermula dari satu langkah. Contoh slogan yang lain bisa anak-anak baca sendiri pada slide ini. Selanjutnya akan kita bahas tentang poster. Poster berarti plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Poster digunakan sebagai alat
untuk mengiklankan sesuatu, alat propaganda dan protes, serta maksud-maksud lain untuk menyampaikan berbagai pesan. Ciri-ciri poster. Yang pertama, desain grafis poster memuat komposisi, gambar, dan huruf. 2. Poster biasa ditempel di dinding atau tempat-tempat umum. 3. Poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. 4. Poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. 5. Poster disertai gambar. 6. Poster dapat dibaca sambil lalu. 7. Poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Berdasarkan jenisnya, poster dibedakan menjadi 2, yaitu poster pengumuman. Adalah poster yang berisi pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan. Yang kedua, poster iklan. Adalah poster yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa. Unsur-unsur poster ada 3. Yang pertama, terdapat kata atau kalimat untuk menjelaskan informasi yang disampaikan. Yang kedua, ada gambar atau ilustrasi untuk menekankan informasi yang disampaikan. Yang ketiga, ada logo perusahaan, lembaga, atau produk bersifat opsional. Cukup sekian penjelasan tentang iklan, slogan, dan poster. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat belajar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.